ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Allah berfirman, ya Adam, wahai Nabi Adam, anbi'hum, beritahukanlah kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Falamma, maka ketika, anba'a, menyebutkan Nabi Adam hum, kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Apakah aku Allah tidak memberitahukan kepada kamu sekalian, sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui ghaibas samawati, rahasia langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa alamu, dan aku mengetahui ma tubduna, apa-apa yang kalian nampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Masih masalah Nabi Allah Adam alaihissalam, wa ala nabiyina Muhammadin afdhalus salati wassalam. Al-Jawaqidul Jawahir, juz tsani, halaman 305. Masih masalah Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Allah Adam yang tidak diketahui oleh para malaikat. Al-Jawaqid ini menerangkan tentang Sayyiduna Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu yustahabbu birrul anbiya'i kullihim. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya disunnahkan berbakti kepada seluruh para nabi. Wad du'a ilahum, dan mendoakan seluruh para nabi. Jadi ajaran kita dianjurkan, jelas hukumnya nanti berbeda-beda, tapi secara global saya sebut dianjurkan. Nanti ada yang wujub, ada yang mustahab. Secara global tidak dilarang, dianjurkan. Dianjurkan apa? Ada kalimat di sini berbakti kepada para nabi. Ada kalimat mendoakan para nabi. Keseluruhan ini mengandung arti supaya kita ada tali ruhani berhubungan dengan haula'il gaumil kiram yang telah berada di alam barzakh minal anbiya'i wal mursalina wal awliya'i was salihina wal aba'i wal ummahati wal ajdadi wal jaddat. Ditambah lagi berhubungan batin dengan
makhluk Allah yang berada di alamul malakut yang bernama malaikatul kiram. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang sangat mulia itu tidak sia-sia. Memerintahkan kita berhubungan dengan beliau. Beliau itu jelas mengandung alfi hikmah, jutaan hikmah. Wa illam tasil ilaihi uquluna. Meskipun akal kita belum sampai. Sedikit yang saya paham, Allah Ta'ala setiap hari menciptakan ana wa anta, saya dan anda, bergelimang dosa yaumian, setiap hari. Boleh dicek, sabahan, pagi hari kita berdosa, naharan, siang hari kita berdosa, masaan, sore hari kita berdosa, lailan, malam hari kita berdosa. Ketika pagi, siang, sore, malam kita terlibat dosa, otomatis di dalam ruhani kita, di dalam ruh kita, di dalam batin kita ada makhluk Allah yang bernama syaitan. Dilihat, tidak dilihat, dirasa, tidak dirasa, hukumnya positif. Di dalam batin kita ada syaitan. Nah, kalau kita lakukan ajaran ulama-una ahlu sunnah wal jamaah untuk mengadakan hubungan dengan al-anbiya, wal-rusul, wal-malaikah, wal-awliya, wal-salihin, ada lagi makhluk Allah lain yang masuk, yang bernama malaikah. Ketika malaikat masuk ke batin, keluar setan. Tidak mungkin berkumpul. La yajtami'ani abadan. Tidak akan berkumpul di dalam suatu hati ada malaikat, ada setan. Tidak mungkin. Dalam satu waktu maksud saya. Dalam satu waktu. Tidak mungkin. Di sini nanti ada riwayat yang bisa kita ambil hikmah. Salah satu cara yang luar biasa dari sahibul kitab tentang hubungan dengan haula'il qaumil kiram. Saya teruskan. Mendoakan lahum, kepada para nabi mendoakan apa? Bi annallaha yazidu fi darajatihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah derajat mereka. Saya ingat ada pembahasan bagus dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Bagus sekali ini pembahasan. Lama saya dengar. Ya jelas kalau saya mendengar langsung dari beliau otomatis tahun 91 ke sana. Sekarang sudah tahun berapa? 2017. Iya. Sekarang 2017. Berarti sudah 25 tahun lewat. Bagus sekali itu pembahasan. Saya tidak terlupa karena saat mendengar saya pahami, waduh luar biasa ini pembahasan. Kata beliau, kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa beliau lebih tinggi dari Nabi Adam, lebih tinggi dari Nabi Musa, lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, lebih tinggi dari Nabi Isa, maka di alam sana, maksud beliau di alamul malakut atau di alam barzah yang saat ini Sayyidina Maulana Muhammad SAW berada, tiap detiknya beliau lebih tinggi. Tolong ingat kata-kata ini, tiap detiknya beliau lebih tinggi. Makna yazidu, siapa yang menambah? Allah Subhanahu wa taala fi darajatin Nabi Muhammad SAW tiap detik. Bukan tiap hari, per detik, naik terus. Nah ini kita dianjurkan untuk mendoakan para nabi, otomatis kita mengutamakan Sayyidul Wujud wa afdalu kulli mawjud sahibul liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kita utamakan li'annahu nabiyuna, karena Nabi Muhammad nabi kita, utusan Allah bagi kita. Kalau kepada Nabi Muhammad berubah menjadi wajib,
kita wajib berbalas budi kepada beliau. Minimal kata Sayyidina Maulana Al-Walid, minimal setiap mendengar azan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Dalam riwayat ini ada hikayah. Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, yang hari Minggu yang akan datang haul beliau sekaligus haul ayahanda beliau Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih digandeng haul Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Hafiz Al-Musnid Al-Qutb Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih dengan haul ayahnya digandeng, diistilahkan haul imamen minggu yang akan datang. Siapapun mendengar suara saya dianjurkan untuk menghadiri haul tersebut. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokat dari al-imamain. Yang tidak hadir karena uzur tetap akan tersambung barokat dari beliau meskipun berada di kediaman masing-masing, asalkan tidak hadirnya karena ada uzur. Kembali kepada riwayat, Sayyidina Maulana Al-Walid bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berpesan kepada beliau di dalam mimpi, engkau harus terus mendoakan saya Nabi ini, mendoakan saya supaya diberi Allah Ta'ala wasilah yang lebih banyak lagi. Ini yang ada di azan tadi. Saya setiap manusia, saya kadang kita malas dengar azan mau baca doa, malas. Saya kalau ingat riwayat ini semangat lagi membaca. Sebab tidak akan Nabi Muhammad SAW berpesan kepada ayah saya kalau ini masalah tidak penting. Diterangkan oleh Sayyidina Al-Walid, memang Nabi Muhammad sudah mendapat wasilah yang sangat banyak dari Allah Ta'ala. Kita mintakan supaya lebih. Dari ribuan menjadi jutaan, dari jutaan menjadi ratusan juta, dari ratusan lebih lagi supaya diberi Allah Ta'ala wasilah yang lebih banyak. Untuk apa wasilah ini? Untuk menolong umat beliau yaumul qiyamah. Jadi bukan buat pribadi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW, karena Nabi Muhammad telah tahu bahwa beliau afdalul anbiya wa afdalur rusul wa afdalul akwan wa afdalul makhluqin, tahu Nabi Muhammad. Tetapi karena Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam hadis beliau sabdakan, wa hammi li ajli ummati, jiwa beliau hanya penuh dengan renungan, penuh dengan perhatian, penuh dengan harapan-harapan yang ditujukan kepada umat Islam, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak beliau mendapat wasilah, maka semakin banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa diselamatkan yaumul qiyamah. Itu arti sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi doa azan itu luar biasa, jangan ditinggal. Sampai-sampai di dalam pertemuan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih dengan Rasulullah SAW, di alam mimpi dipesannya tentang masalah itu. Selain Nabi Muhammad, kita juga meminta supaya dinaikkan darajatul anbiya, 124.000 nabi, supaya darajat mereka dinaikkan lagi oleh Allah Ta'ala. Raja'a ridha illahi azza wa jalla anna, dengan kita berbakti kepada para nabi, dengan kita mendoakan para nabi, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ridha kepada kita, memberi keridhaan kepada kita. Ini amalan
jangankan diamalkan, dipikir saja jarang. Karena itu sampai dibikin bab Al-Mabhathul Arba'un. Masalah ini diingatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan Sayyidi Ibn Arabi kepada kita, karena masalah ini termasuk masalah yang terlupakan daripada harian kita, daripada waktu-waktu kita. Waqad qala Syekh Muhyiddin fil bab as-sabi' wal 50 wa 400 i'lam annahu yanbaghi likulli mu'minin birru ajdadihi wa abaihi al-muslimin. Dianjurkan seyogya bagi setiap mukmin untuk berbakti kepada nenek moyangnya, ayahnya, ayahnya ayah, ayahnya kakek, terus sampai Nabi Adam, ibunya, ibunya ibu, terus sampai Nabi Adam, dan Sayyidah Hawa, al-muslimin yang beragama Islam. Selain nenek moyang kita, juga nenek moyang akabiril auliya. Contoh, umpama Anda berguru kepada Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih melalui saya, ijazah dari saya. Meskipun Habib Abdullah itu bukan orang tua Anda, tapi Anda dianjurkan untuk berbakti. Minimal, ini pendapat saya ini, minimal jangan lupa membacakan suratul Fatihah setiap ba'da salatil maktubah. Itu minimal. Masuk berbakti. Sambungkan di dalam Fatihah, Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, sebutkan, dan nenek moyangnya, wa abaihi wa ummahatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sebut usulihi wa furu'ihi, boleh. Usul, tapi diniatkan di dalam hati. Usul ada dua. Ada asal usul nasab, ada asal usul ijazah. Dua-duanya diniatkan. Satu kalimat, dua niat, no problem, tidak apa-apa. Tapi niat, yang membaca faham. Di dalam hati kita berniat, saya setiap membaca usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, diniatkan baik nasab atau ijazah. Min akabiril awliya, bahkan yang bukan guru, kita dengar ada wali, kalau kita Fatihah niatkan Allahu Akbar. Sayang, alam malakut tidak bisa kita lihat. Kalau Anda dibuka hijab melihat alamul malakut, Anda akan melihat arwahul awliya wassalihin yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sangat-sangat banyak. Dan kalau mereka ini selalu Anda hubungi dengan suratul Fatihah, Anda berusaha mengadakan hubungan batin, mengadakan tali yang sambung sinambung kepada mereka. Bayangkan satu saja, kalau satu ini punya ayah, baik ayah dalam ilm atau ayah dalam nasab, punya ayah, punya guru sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam, sudah berapa jumlahnya? Berkata Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Attas, seorang muslim kalau mendapat nazrah, pandangan batin dari satu wali saja, sa'idah sa'adatal abad, dia akan berubah menjadi orang sa'id. Ini bukan hanya Habib Ahmad bin Hasan yang berkata, Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, kubarul habaib, kubarul awliya dalam kutubul kalam. Yang saya maksud dengan kutubul kalam, kutub kalam al-alawiyin, tidak terhitung jumlahnya yang mengatakan pendapat ini. Satu wali, Anda dapat satu nazrah dari satu wali, sa'idta sa'adatal abad. Bagaimana kalau yang memandang Anda dengan pandangan batin, dengan pandangan barakah, dengan pandangan rahmah, 124.000 wali dikalikan setiap zaman, dikalikan lagi ayahnya sampai Nabi Muhammad, sampai Sayyiduna Adam alaihissalam, wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak bisa dibayangkan berapa barakah yang akan masuk ke dalam qalb,
ke dalam hati Anda. Jangan dibayangkan hati bisa penuh seperti sebuah gelas yang kalau diisi air penuh. Tidak. Cahaya itu semakin banyak dimasukkan ke dalam hati, semakin terang, tapi tidak akan pernah penuh. Sebab al-qalb, hati ciptaan Allah ini, karena keajaibannya tidak kunjung habis. Sampai Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya mengarang Kitabu Syarhi Ajaibil Qalb, kitab yang menerangkan keajaiban hati. Itu pun tidak bisa mengupas habis makhluk Allah yang bernama Al-Qalb, hati ini. Sangat-sangat luar biasa. Sampai ada hadis kursi yang berbunyi, qala Allah azza wa jalla fil hadis al-qudsi, ma wasi'ani ardi wala sama'i wa wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Tidak bisa mencukupi aku Allah bumiku, tidak bisa mencukupi aku Allah langitku, tetapi bisa mencukupi aku hati al-qalb, hambaku yang mukmin. Jangan dibayangkan Allah berbentuk, jangan dibayangkan Allah seperti cahaya, seperti sinar lampu, bukan. Hasya wa kalla, na'udzubillah. Yang dimaksud hadis qudsi ini, tidak ada makhluk yang bisa menerima futuhat, keterbukaan dari Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menerima asrar, rahasia Tuhan. Tidak ada makhluk yang bisa menerima anwar, cahaya ilahi, lebih daripada makhluk yang bernama qalbu abdi al-mu'min, hati hambaku yang mukmin. Kita teruskan. Min akabiril awliya, dari wali-wali besar, min Adam ila abihi al-aqrab, dari Nabi Adam sampai ayahnya yang pertama. Maksudnya dari ayahnya, bapaknya ayahnya yang kedua, terus sampai Nabi Adam. Kisah nyata ini. Qala Syekh, berkata Syekh Ibn Arabi, walaqad i'tamartu marratan an abina Adam alaihi salam. Satu waktu saya berumrah, pahala umrah itu saya niatkan untuk Nabi Adam alaihi salam, ayah kita. Wa amartu ashabi bidzalik, murid-muridku yang ikut umrah, saya perintahkan mereka untuk memberikan pahala umrahnya kepada ayah mereka, Nabi Adam alaihi salam, wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Fawajadna abwaba sama'id dunya allati fiha Adam alaihi salam qad futihat tilka al-lailah wa urijat malaikatun la yuhsi adadahum illallahu. Pintu langit yang bertempat Nabi Adam di situ telah terbuka malam itu, yakni malam ketika Imam Ibn Arabi dan para muridnya berumrah dengan niat pahalanya untuk Nabi Adam. Terbuka langit tempat tinggal Nabi Adam, dibuka oleh Allah Ta'ala, dan dinaikkan malaikat Allah yang saking banyaknya tidak bisa dihitung jumlahnya. Yang bisa menghitung jumlah banyaknya malaikat yang naik menuju langit tempat Nabi Adam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlalu banyak jumlah malaikat. Allahu Akbar. Ini karena niatnya berbakti kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa nazalat malaikatun kadzalika, sangat banyak malaikat yang turun. Wa talaqqawna bitarhibi wat tashili ila an bahatana minhum. Saking banyaknya malaikat yang menjumpai kami, menyambut kami, malaikat ini sangat senang dengan amal Sayyid Ibn Arabi dan murid-muridnya yang menghadiahkan pahala umrahnya untuk Nabi Adam. Karena luar biasanya penyambutan malaikat,
sampai Imam Ibn Arabi tidak mampu menjawab apa-apa. Kalau bahasa Jawanya kelengleng, mau jawab tidak mampu, terpukau, tidak bisa berkata apa-apa karena banyaknya malaikat yang mengucapkan tarhib, sambutan kepada beliau. Kenapa? Liajli silati abina Adam alaihi salam, karena kami mengamalkan satu amalan yang tidak ada orang lain yang mengamalkannya, yaitu menyambung silaturrahim batin dengan ayah kami Nabi Adam alaihi salam pada malam itu, tilka lailah. Wa dzalika, kenapa itu? Karena silaturrahim dengan Nabi Adam alaihissalam maqtu'atun inda aktsarin nas, tidak ada lagi orang yang ingat. Qala wa laqad alhamani Allah taala silataha, tetapi Allah taala memberi ilham kepada saya Imam Ibn Arabi untuk mengadakan silaturrahim batin dengan Nabi Adam. Fa wasaltuha wa wasaltu bisababi aidan, saya perbaiki hubungan silaturahim dengan Nabi Adam dan saya perintahkan orang lain, yakni murid-murid beliau, untuk mengadakan silaturahmi dengan Abuna Adam alaihissalam. Wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Saya anjurkan siapapun yang mendengar suara saya ini mulai malam ini mengadakan tajdid, pembaharuan hubungan batin dengan ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Minimal jangan sampai tidak membacakan suratul Fatihah kepada beliau setiap kita membaca tertibul Fatihah, khususan ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa alaihi salam wa ila arwah jami'il anbiya wal mursalin, khususan sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal